Kembali chapter 222. Semua tentang mereka. Sesaat setelah Aida menyerahkan handphone ke tangan Riko. Anak itu. Temperamennya harus dibetulin. Riko geleng-geleng kepala sendiri, melihat Aida yang sudah pergi begitu saja masuk ke dalam kamarnya. Tapi dia tidak melupakan tangannya yang memegang handphone yang sudah bergetar itu. Haha, cemburu lagi kau dengan Bi? Seru Reiko karena yang ada di otaknya itu. Dia berpikir sesederhana ini sambil berlari menuju ke arah tangga dengan jari tangannya memencet tombol hujam. Iya Bi, hai sayang. Hari ini kan acaranya. Semoga semuanya berjalan lancar ya. Tumben Reiko tidak pakai basa-basi dan menanyakan kabar kekasihnya dulu. Dia langsung membahas pekerjaan wanita itu. Entahlah, aku tidak yakin kalau dia ada di sini. Kata-kata yang membuat Reiko mengerutkan dahinya saat memasuki kamar. Maksudmu? Gerald Peterson, aku tidak yakin dia akan menghadiri acara tersebut. Tapi kan timnya ada, Bi. Dan mungkin dia juga sangat sibuk sekali, makanya dia tidak datang. Kamu tahu kan, orang sesibuk dia tidak mungkin hadir ke acara seleksi pemenang tender. Dia pasti menyuruh orang-orang yang kompeten di dalamnya untuk mengurus itu, dan pemenang tenderlah yang akan bertemu dengannya. Reiko bicara sudah sambil melangkah menuju ruang ganti pakaiannya. Dan apa yang dikatakan olehnya ini masuk akal. Tidak mungkin kan orang sekelas Gerald Peterson harus turun tangan sendiri menjadi juri kompetisi tender? Lihat saja di acara-acara pemilihan bakat di televisi. Pemilik televisinya sendiri tidak ada di sana sebagai juri. Iya sih, tapi ini bikin aku jadi nggak semangat. Aku tuh pengen ketemu sama ownernya. Ini juga mengesalkan untuk Brigita, karena dia teringat kejadian tadi malam. Kenapa dia selalu saja tidak datang? Padahal katanya dia akan datang di sana, tapi aku lihat tidak ada dirinya. Brigita sampai mabuk menunggu, tapi tidak pernah bisa melihat yang namanya Gerald Peterson. Hei sayang, kamu mau bekerja sama dengan perusahaan mereka atau pengen pacaran dengan ownernya? Riko bercanda. Dia bicara sambil mengganti pakaiannya. Iya, dia tidak membuang waktunya dan sepertinya sangat terburu-buru sekali. Bahkan melemparkan sembarangan saja piyama yang digunakannya dan segera mungkin mencari pakaian ganti. Kalau aku ingin pacaran dengannya, tidak mungkin aku cerita padamu seperti ini. Aku pasti diam-diam. Aku hanya ingin tahu saja, dia itu orang yang seperti apa, dan aku ingin dia melihat sendiri presentasiku dan menunjukkan seberapa hebat rencanaku. Karena presentasiku kan pasti memukau. Tapi kalau aku hanya bicara dengan kacungnya saja, ya itu tidak akan seru. Brigita menggerutu di saat Reiko mendengarkan sambil menyalin pakaiannya. Kali ini, Reiko hanya mengenakan celana jeans dan juga kaos berkerah. Dia lebih memilih memakai kaos hitam ditambah outer jaket berwarna coklat sama seperti jeansnya. Dan Reiko menambahkan topi berwarna senada dengan kaos, sepatu, dan jam tangannya. Pakaiannya casual, dia sangat fokus sekali sampai lupa kalau Brigita sudah selesai bicara. Kamu belum meresponku sayang. Kamu dengar gak sih aku bilang apa tadi? Lagi-lagi ucapan Brigita membuat Reiko meringis. Oh, maaf sayang, aku sedang buru-buru. Kamu tahu kan, pagi-pagi seperti ini rutinitasku. Aku harus membagi konsentrasiku, jadi gak nyambung. Biasanya juga kamu gak seperti ini kok sayang. Kalau aku telepon kamu, pasti tinggalin dulu semuanya untukku. Benar juga sih apa yang dikatakan oleh Brigita. Reiko selalu meninggalkan semua pekerjaannya. Kalau Brigita sudah bicara, dia juga mengumpat dirinya sendiri kenapa melupakan kebiasaan itu. Tapi saat ini memang Reiko sedang buru-buru. Buktinya dia melihat lagi ke arah jam tangannya. Karena itu, maaf sayang, soalnya aku benar-benar buru-buru. Kamu tahu kan, aku baru pulang dari Abu Dhabi dan pekerjaanku menumpuk. Aku tidak mau membuat kakek jadi berpikir buruk. Misalkan aku sudah mendapatkan modal dan kinerjaku turun, ini akan merepotkan nanti. Apalagi uang belum masuk semua padaku. Masih dalam proses kan? Aku cuma tidak mau menghancurkan proyekmu. Sesuatu yang membuat Brigita tak mungkin bisa menjawab lagi. Ya sudah, aku telepon nanti setelah selesai presentasi. Maaf ya sayang, bukan maksudku tidak mau bicara denganmu. Wajah Reiko memang sekarang jadi serba salah saat dirinya sudah memakai tas lempang dan bersiap keluar dari kamarnya.
Iya sayang, love you. Kamu nggak bicara soal proyekku sama Raihan? Brigita menghempaskan napas sambil menggelengkan kepalanya pelan. Dia sibuk sekali, dan aku rasa tidak akan bisa mendengar semua yang aku ingin ceritakan. Brigita bicara sambil mengambil napkin dan menempelkan ke bibirnya, selesai menjawab pertanyaan orang di sampingnya. Maaf ya Brigita, aku jadi menyusahkanmu untuk terus-terusan mencari cara bicara soal ini pada Riko. Dan aku yakin sekali, kamu juga pasti bingung kan, kenapa proyek itu masih lama. Tapi aku ingin pembayarannya didahulukan. Jujur saja, Brigita juga merasa tak nyaman, dia juga mengangguk. Maaf ya Sandra, aku sebenarnya ingin menanyakan ini padamu sebelumnya, tapi aku tidak enak. Sandra menggelengkan kepalanya pelan dan tersenyum tipis. Ya memang, aku juga harusnya menjelaskan ini sih padamu, supaya kamu juga nggak berpikir kalau aku ingin nakal dengan uang itu. Mungkin kita bicaranya nanti saja, karena sebentar lagi kan waktunya untuk presentasi. Aku rasa kita harus menyelesaikan ini dulu. Oh, oke. Sandra mengikuti Brigita yang sudah berdiri, berjalan keluar dari resto tempat mereka sarapan barusan. Apa kamu marah padaku karena kita tidak bisa bertemu dengan Gerald? Oh, enggak dong. Aku cuma terlalu fokus aja dengan presentasiku nanti. Maksudku, aku tidak mau sampai kehilangan tender ini karena aku tidak boleh sampai tereliminasi itu saja. Sandra tak banyak bicara. Dia mengikuti kata-kata Brigita dan mereka berjalan keluar dari hotel menuju ke tempat presentasi akan segera berlangsung. Doakan aku sukses ya. Brigita sudah dipanggil untuk ke belakang panggung. Giliran Brigita setelah orang yang di podium selesai. Dan setelah Brigita pergi, Sandra akhirnya mengambil handphone yang dari tadi memang bergetar, tapi dimatikannya terus-terusan. Sabarlah dulu, aku belum mendapatkan kesempatan. Lagi pula, Brigita juga belum bisa bicara dengan kekasihnya. Suara Sandra tertahan dan dia tampak kesal juga. Apa susahnya sih kamu bicara dengannya? Kenapa denganmu? Kamu meremehkan aku. Kalau memang kamu bisa bicara dengannya, kenapa tidak kamu sendiri saja yang bertemu dengan Brigita dan bicara tentang niatanmu dan semua rencanamu itu? Kamu pikir mudah membuat seorang mentransfer uang dalam jumlah sebesar itu? Sandra yang sudah kesal dari kemarin karena belum ada kesempatan untuk bicara dengan Brigita memang sedang tak bagus moodnya. Ditambah dia sekarang ditekan juga, makanya dia mengomel. Meski suaranya masih tertahan karena sekarang Sandra ada di dalam ruangan presentasi. Aku hanya ingin mengingatkan padamu kalau kita sudah diburu waktu. Satu-satunya cara yang membuat Brigita bisa melakukan apa yang kita mau adalah bertemu dengan Gerard Peterson. Sekarang aku tanya balik padamu, di mana orang itu? Kenapa informanmu selalu memberikan informasi yang salah? Kalau sudah bertemu dengannya, semua akan lebih mudah untuk kita. Brigita menginginkan pria itu. Tanpa Sandra sadari, ada seseorang di belakangnya yang merutkan dahi dan memang dia mendengar pembicaraan Sandra. Karena ada penyadap dan dia bisa mendengar celotehan Sandra, termasuk semua yang dibicarakan dengan Brigita. Axel, jadi dia ingin menjadikan wanita bodoh itu jadi umpan untukku? Serunya, dia menulis pesan pada orang di sampingnya. Iya, tempat duduk mereka yang mengikuti pemilihan tender memang sudah ditetapkan. Setiap nama sudah memiliki nomor tempat duduknya masing-masing, makanya mudah jika ingin menaruh penyadap di sana. Dan kedua orang itu sebenarnya bukan peserta tender, tapi mereka bisa duduk dimanapun yang mereka mau, termasuk di tempat yang tidak disangka-sangka oleh kedua orang yang sedang dikuntitnya. Saya tidak tahu Tuan Richard. Apa perlu saya mencari tahu soal ini juga? Wanita itu, wanita yang sama dengan wanita yang aku lihat di Bali. Aku tidak tertarik padanya, tapi hubungannya dengan Sandra dan Tommy cukup menarik. Mungkin aku bisa mencari tahu darinya, di mana Tasya. Jadi pastikan dia dan perusahaannya lolos ke tahap selanjutnya. Baik, kalau memang mau Anda seperti itu, Tuan Richard. Tapi sepertinya Richard belum selesai bicara, makanya dia sudah membuka telapak tangannya lagi meminta handphonenya. Cari tahu juga siapa yang menyokong dana untuk mereka.